Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat belajar matematika, pasti kita bisa. Pada video kali ini kita akan belajar materi menentukan nilai dari sudut antara dua bidang. Jadi yang akan kita bahas adalah bangun kubus. Di sana ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang akan kita hitung sudut antara BEG dengan bidang EFG. Jika diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6, maka kita akan mencari berapa nilai dari sudut antara BEG dan EFGH. Apa saja nilai yang akan kita cari? Yang pertama, sin. Nanti kita lambangkan dengan alfa sudutnya. Kemudian yang kedua kita akan cari cos. Alfa. Kemudian yang ketiga kita akan cari tangen alfa. Masih ingat rumusnya? Jika ketemu dengan bangun segitiga siku-siku, maka perbandingan nilai trigonometrinya sin sebuah sudut maka akan dicari dengan membagi sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Selanjutnya kita akan cari cosnya. Untuk menentukan nilai cos dari sebuah sudut pada segitiga siku-siku, maka cosnya adalah sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Oke, selanjutnya tangen. Tangen ini dalam segitiga siku-siku akan berlaku sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Jadi kalau sin itu demi, kalau cos ini sami, kalau tangen itu desa. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu kita akan cari bidang BEG. Yang mana bidang BEG kita akan tentukan terlebih dahulu. Dari B kita tarik garis ke G. Kemudian dari B juga kita tarik garis ke E yang merupakan diagonal bidang dari kubus tersebut. Selanjutnya kita tarik garis dari E ke titik G. Perhatikan, membentuk sebuah segitiga sama sisi. Semuanya adalah sisinya sama. Sisinya merupakan diagonal dari bidang. Selanjutnya kita tarik garis dari titik F ke H atau H ke F. Berada di tengah-tengah di sini. Kita tarik garis dari tengah sini ke titik B. Kita beri titik di sini titik T. Oke, jelas ya. Jadi ada sebuah segitiga sama sisi B, E, G.
Oke, untuk memudahkan kita dalam menentukan sudut antara BEG dengan bidang EFGH, maka kita akan membuat garis bantu. Jadi tadi kan yang ditanyakan adalah, atau yang kita cari adalah sudut antara BEG dengan EFGH yang merupakan sisi kubus bagian atas. Oke, masing-masing kita akan wakilkan dengan sebuah garis. Yang atas terlebih dahulu, bidang atas EFGH, kita buat perwakilannya atau yang mewakili adalah titik H ke titik F. Oke, HF, kemudian di tengah-tengah HF ini kan ada huruf atau titik T. Titik T ini menuju titik B. Perhatikan di sana. Jadi ada garis TB yang merupakan perwakilan dari bidang BEG. Jadi T ke B atau B ke T. Nah, kalau kita lihat, ini membentuk segitiga siku-siku di titik F. Jadi di F ini siku-siku titiknya. Selanjutnya, manakah yang merupakan sudut antara BEG dan EFGH? Yaitu sudut T. Ini kan segitiga siku-siku. Untuk memudahkan kita balik saja segitiga ini, menggambarnya. Segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik F. Kemudian di atas di sini B, di samping di sini adalah T. Jadi yang ditanyakan, ini kita misalkan adalah sudutnya adalah alfa. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa panjang dari masing-masing sisi dari segitiga siku-siku ini. TF sama dengan setengah dari HF. HF adalah diagonal bidang kubus. Panjang rusuk dari kubus ini adalah 6. Maka cara cepatnya untuk menghitung diagonal bidang adalah 6 akar 2. Berarti kita bisa menghitungnya TF sama dengan setengah dikali 6 akar 2. Oke, perhatikan. Kita akan kalikan berapakah panjang TF. Panjang TF adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 akar 2. Kita tulis sebagai panjang TF. 3 akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan panjang dari B ke F atau F ke B. Perhatikan di gambar kubus lengkapnya B ke F itu merupakan panjang rusuk dari kubus. Berarti panjangnya adalah 6. Maka BT kuadrat sama dengan TF kuadrat ditambah B F kuadrat. Dengan demikian bisa kita hitung TF-nya adalah 3 akar 2.
Berarti kita hitung 3 akar 2 kuadrat. Ditambah dengan BF-nya adalah 6. Jadi 6 kuadrat. Sehingga kita peroleh 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat ini 9. Dikali dengan akar 2 kuadrat ini adalah 2. Ditambah 6 kuadrat adalah 36. 9 kali 2 18. Ditambah dengan 36. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan 18 ditambah 36 adalah 54. 54 kalau kita sederhanakan menjadi perkalian dengan 9 dikali dengan 6. Akar 9 ini 3. Kemudian akar 6-nya ikut di belakangnya. Jadi panjang dari BT atau TB adalah 3 akar 6. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita akan menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan. Pertama kita akan cari sin alfa. Sin alfa sama dengan sin alfa berarti di titik T di sini alfanya ya. Kemudian sin tadi rumusnya adalah sisi di depan dibagi dengan sisi miring. Sisi di depannya adalah 6. Di depan sudut alfa, perhatikan di depannya adalah 6. Kemudian sisi miringnya adalah 3 akar 6. Jadi kalau kita bagi 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 per akar 6. Kalau kita rasionalkan maka akan kita kali dengan akar 6 per akar 6. 2 dikali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6 per akar 6 dikali akar 6 adalah akar 36. Akar 36 adalah 6. Jadi nilai sin alfa sama dengan 2 per 6 akar 6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Maka hasilnya adalah 1 per 3 akar 6. Selanjutnya kita akan cari nilai dari cos alfa. Cos alfa adalah sisi di samping sudut. Di samping sudutnya berarti 3 akar 2. Dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah 3 akar 6. Dengan demikian bisa kita tulis di sampingnya adalah 3 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6. Kalau kita bagi 3 dibagi 3, 1 hasilnya akar 2 dibagi dengan akar 6. Berapakah hasilnya? Kita akan rasionalkan. Jadi akar 2 per akar 6 kita kali dengan akar 6 dikali akar 6. Sama dengan akar 2 dikali akar 6 adalah akar 12. Oke, saya tulis akar 12. Akar 6 dikali akar 6, akar 36. Akar 36 adalah 6. Akar 12 bisa kita tentukan dengan 2 akar 3. Karena 12 adalah perkalian dari 4 dikali 3. Akar 4 2, kemudian akar 3. Dibagi dengan 6. Dengan demikian hasilnya bisa kita tuliskan 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti 1
per 3 akar 3. Ini adalah nilai dari cos. Berikutnya adalah tangen alfa. Yang terakhir kita akan menentukan nilai dari tangen atau tan alfa. Seperti yang dituliskan di awal tadi, rumus tangen alfa dalam sebuah segitiga siku-siku adalah untuk mencari besar sudutnya, sisi di depan dibagi dengan sisi di samping. Desa tadi ya, depan samping. Depannya kita tuliskan, hasilnya adalah 6. Sisi di depan tangen alfanya di sini. Kemudian di bawahnya dibagi dengan sampingnya. Sampingnya adalah 3 akar 2. Sekarang bisa kita langsung bagi. 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. 2 per akar 2. Supaya hilang, kita rasionalkan. Akar 2 per akar 2. Sekarang kita kalikan hasilnya. 2 dikali akar 2 adalah 2 akar 2. Kemudian yang bawah, akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Ternyata hasilnya kita bisa coret 2 dibagi 2, 1. Hasil terakhirnya, tangen alfa adalah akar 2. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada materi dan video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.